di Bakti Kita. Bakti Kita ini adalah akronim sebenarnya dari Bakti Arsari Kesukarelawanan Teruntuk Indonesia, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu Bakti Kita. Apa itu Bakti Kita? Bakti Kita ini adalah suatu gerakan sosial yang terprogram dalam bentuk kegiatan sosial berupa penggalangan dana untuk biaya pendidikan. Jadi semacam crowdfunding yang diinisiasi oleh karyawan YAD, Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. YAD ini kebetulan adalah salah satu kegiatannya berupa pemberian dana beasiswa pendidikan bagi seluruh jenjang. YAD ini diinisiasi oleh keluarga Hasim Joyo Hadikusumo. Tapi program Bakti Kita ini adalah bukan program dari YAD, tapi program ini adalah inisiasi dari karyawan YAD. Karyawan YAD kemudian berkolaborasi, mengajak dan melibatkan penerima beasiswa dari YAD, sekaligus juga menemui penerima beasiswa dari YAD. Jadi bersama dengan karyawan YAD, penerima beasiswa dan alumni penerima beasiswa, kita semua bersama mendonasikan sejumlah dana setiap bulan dengan sukarela minimal 10.000 untuk membantu siapapun yang memerlukan dari jenjang pendidikan manapun, dan biaya ini berupa donasi, berupa dengan syarat penerima bantuan itu adalah orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal ataupun tempat kerja dari para donatur, seperti ini. Kemudian acara Bakti Kita ini sudah terselenggara 5 kali. Ini adalah acara Bakti Kita program yang ke-6. Yang pertama itu diselenggarakan 6 November 2020. Yang kedua diselenggarakan di akhir bulan yang sama, 27 November 2020. Kemudian Bakti Kita ketiga dilaksanakan tanggal 23 Desember. Bakti Kita yang keempat dilaksanakan pada Januari tanggal 29. Yang kelima pada tanggal 26 Februari. Kemudian yang keenam adalah pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Jujun Kurniawan. Saya adalah penerima beasiswa YAD sekaligus koordinator Mandala Majapahit UGM, yang juga merupakan unit kajian Majapahit, yang merupakan kerjasama dari YAD dengan FIB UGM yang dikelola Departemen FIB UGM. Saya akan menyampaikan susunan acara kita malam hari ini. Jadi ada satuan acara. Yang pertama adalah pembukaan, nanti akan dilanjutkan dengan pemutaran video YAD. Yang kedua adalah laporan dari tim Bakti Kita. Yang ketiga adalah pengantar dari Ibu Catrini sebagai Direktur Eksekutif YAD. Yang keempat adalah berbagi kisah dengan profil penerima beasiswa, yang ini adalah kita panggilkan dengan Ibu Anggraini. Yang kelima adalah pengumuman penerima donasi Bakti Kita yang ke saat ini, yang ke-6. Kemudian yang ke penutup. Jadi kami rencanakan tidak akan larut malam, setidaknya paling tidak jam setengah 10, 21.30 waktu Indonesia Barat kita sudah selesai, seperti itu. Nah, untuk yang saya persilakan kepada operator video atau Audrey atau siapa yang bisa mengoperatori untuk menayangkan profil mengenai YAD. Silahkan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang patut berbangga dengan kekayaan alam dan budaya luhur yang diwariskan dari para pendahulunya. Pertanyaan mendasar adalah, mampukah kita melestarikannya untuk didayagunakan dan diteruskan kepada generasi mendatang? Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, sosial, budaya, serta lingkungan. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo merupakan pengembangan dari berbagai kegiatan sosial pribadi yang dilakukan oleh keluarga Hasim Joyo Hadikusumo. Dan pada tanggal 20 Oktober 2009, YAD yang pada awal tahun 2006 resmi dilembagakan dengan nama Yayasan Keluarga Hasim Joyo Hadikusumo berganti nama menjadi Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, di mana Arsari adalah akronim nama 3 putra-putri Hasim Joyo Hadikusumo, yaitu Aryo, Sarah, dan Indra. Terima kasih. Itu dia tadi video profil dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Jadi Yayasan YAD ini adalah yang menaungi gerakan sosial Bakti Kita. Tapi Bakti Kita ini sekali lagi bukan kegiatan, bukan unit kegiatan dari YAD. Tapi justru Bakti Kita ini terinspirasi jadi dari penerima pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari YAD, kemudian kita meniru kegiatan dari YAD
berupa beasiswa, namun kita adalah pemberian donasi seperti itu. Jadi kita mendapatkan inspirasi dari YAD. Dan YAD sendiri tadi kalau kita lihat gerakannya ada dari sosial, gerakan budaya, itu kemudian lingkungan dan sosial dan kebudayaan dan pendidikan, maaf, seperti itu. Begitu. Dengan demikian untuk berikutnya kami akan melaporkan mengenai keuangan dan laporan penyerapan dan penerimaan biaya donasi yang telah terkumpul di bakti kita untuk bulan ini dan beberapa rangkuman pada bulan sebelumnya. Saya persilakan kepada Mbak Yaya untuk menyampaikan laporan tim bakti kita. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Suara saya bisa jelas terdengar ya? Jelas, Mbak. Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baik, saya di sini sekarang akan menyampaikan laporan bakti kita ke-6. Jadi bakti kita ini sudah seperti yang disebutkan oleh Kang Jujun, tadi sudah masuk bakti kita ke-6 pada bulan Maret ini. Untuk donatur dari bakti kita ini ada terdiri dari alumni beasiswa YAD sebesar sejumlah 11 orang, kemudian penerima beasiswa YAD sejumlah 20 orang, dan karyawan dan keluarga besar YAD ada 45 orang. Dan ada juga dari orang umum ada 2 orang, dengan jumlah keseluruhan donatur ada 82 orang. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini Bapak Ibu bisa melihat rincian untuk penyaluran dan donasi bakti kita. Ya, suara saya bisa jelas ya? Jelas, Mbak, jelas. Oke, baik. Untuk detailnya, apabila Bapak Ibu ingin mengetahui detail, nanti untuk laporannya secara berkala akan dikirimkan ke email Bapak Ibu donatur, dan juga bisa menghubungi Mbak Vivi untuk lebih lanjut apabila ingin mengetahui detailnya. Saya langsung saja akan menyampaikan laporan pada bulan Februari 2000. Mohon maaf, ini screen-nya. Baik. Yang sudah disalurkan per 26 Februari, kami bakti kita ada saldo sejumlah 12.560.506 rupiah. Kemudian sudah disalurkan donasi untuk bulan Maret sejumlah 8.620.000 rupiah, dan alokasi penyaluran donasi dari bakti kita 1 dan 3 ada 1.740.000 rupiah, dan donasi selain Maret untuk beberapa bulan ke depan, karena kan penerima ada yang menerima beberapa bulan ke depan ada 2.200.000 rupiah, dan donasi bulan kita di bulan Maret ada 15.210.000 rupiah. Untuk saldo rekening bakti kita per Februari ya ada 19.150.506 rupiah, dan dana yang bisa kita gunakan untuk di bulan Maret ini dari alumni beasiswa ada 3.050.000, penerima beasiswa ada 1.090.000 rupiah, karyawan dan keluarga besar YAD ada 6.940.000 rupiah, dan umum ada 190.000 rupiah, dan sisa donasi di bulan Februari ada 3.940.000 rupiah. Untuk total dana donasi yang bisa kita gunakan di bulan Maret ini ada 15.210.000 rupiah. Begitu laporan dari keuangan bakti kita per bulan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Silakan Kang Jujun.
Baik, terima kasih Mbak Yaya. Jadi Bapak Ibu itu tadi demikian adalah laporan keuangan dari tim bakti kita. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yaya, laporan tersebut dikirimkan secara berkala melalui email kepada para donatur. Namun jika Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di sini ada yang menghendaki untuk melihat laporan atau rekapan laporan selama ini, bisa menghubungi Mbak Vivi karena calon donatur untuk Yayasan Bakti kita itu tidak terbatas pada karyawan YAD, penerima beasiswa YAD, atau hanya kepada alumni penerima beasiswa YAD. Jadi kita bisa mendiseminasikan kegiatan ini kepada kolega-kolega kita di luar ini. Jadi silahkan nanti jika memerlukan laporan teknis seperti apa, flow dari case-nya, kemudian dananya, nanti bisa menghubungi Mbak Vivi. Begitu, terima kasih. Berikutnya, saya persilahkan untuk Ibu Catrini kepada Bu Ari untuk memberikan pengantar pada kegiatan kita malam ini. Bu Ari sebagai Direktur Eksekutif ya dari AD gitu. Silakan Bu Ari dan memberikan waktu. Terima kasih Pak Jujun. Iya. Semoga suara saya jelas. Bagus Bu. Ini saya dari kejauhan. Suaranya bergema ya. Apakah cukup jelas? Jelas Bu. Jelas ya? Ya. Jelas Ibu. Baik. Tapi Bu blur. Selamat malam Ibu dan Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam lestari. Ini ada wajah-wajah yang sangat dikenal dan ada dari berbagai daerah. Selamat malam dulu untuk Ibu guru kita ya, Ibu Inayati, Bu Popi, ada Bu Anggreni, ada Bu Nia dari semua ini, Ibu dan Bapak dari UPM, juga teman-teman yang jauh yang ada di Kalimantan Timur, dan juga ada di Bali juga. Terus ini banyak sekali yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Pak Triaji juga, terima kasih selalu hadir di acara bakti kita. Ada banyak lagi dan termasuk para penerima beasiswa ya yang sudah mulai juga aktif dalam kegiatan ini, dan MC kondang ya AA Jujun. Terima kasih selalu bersama kita, dan juga Mbak Yaya. Ya saya mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Ini sudah yang ke-6, berarti sudah 6 bulan kita selalu bersama-sama. Semoga selalu tetap semangat, dan saya tadi siang sempat challenge teman-teman bahwa biasanya waktu kita yang pertama sampai ke-4 dulu kita sampai kekurangan dana untuk bisa bantu para penerima. Yang ke-5 dan ke-6 ini kok masih berlebih, berarti apakah kita kurang peka apakah kita kurang melihat ke sekitar, padahal masih banyak mungkin yang perlu bantuan. Jadi mudah-mudahan di bakti kita berikutnya bisa optimal, bisa kalau istilah pemerintah apa ya, terdisburse ya. Jadi terdistribusi semua mungkin dana yang sudah kita kumpulkan sehingga bisa bermanfaat untuk banyak pihak. Dan saya juga mungkin yang bisa saya sampaikan di sini ya, dalam kondisi pandemi ini memang satu hal kecil yang bisa dilakukan bersama-sama ternyata sangat bermanfaat untuk beberapa orang khususnya yang betul-betul membutuhkan, dan kita berharap dengan adanya bakti kita memang bisa memberikan bantuan seperti itu. Karena kita harapannya tidak muluk-muluk ya, mengumpulkan, menyisihkan sedikit rezeki dari kita semua, tidak lain adalah untuk membantu, bukan buat gagah-gagahan ya, tapi bagaimana itu betul-betul bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Selamat untuk panitia untuk acara malam ini. Yang koordinatornya adalah Pak Andi ya, terima kasih sudah mengkoordinasikan juga seperti biasa, Vivi
yang bekerja keras di balik layar, ada Widya juga, ada Hasbi, Suri juga, dan tentunya ada dukungan dari para penerima beasiswa, dari Devi, dari Audrey ya. Nanti kita akan berprinsip bola salju, semakin banyak yang bisa bergabung dan menggelinding menjadi semakin besar. Mungkin demikian saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Silakan A Jujun. Baik, terima kasih Bu Ari. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan garis bawah dari yang apa disampaikan dari Bu Ari, bahwa kebetulan untuk bulan kali ini kita ada masih kelebihan donasi yang belum tersalurkan. Jadi ini juga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di sini sebagai donatur ada pihak-pihak sebagai calon yang bisa untuk menerima donasi ini, monggo silahkan disampaikan kepada Mbak Vivi dalam hal ini, melalui Mbak Vivi dulu kontak, nanti dari tim akan memeriksa dan menyeleksi apakah dapat diberikan donasi atau tidak. Silahkan, jadi siapapun di sekitar kita, gitu, baik itu berstatus siswa atau beliau itu adalah pengajar atau praktisi pendidikan, itu bisa. Yang penting masih di bidang pendidikan, karena beberapa bulan yang lalu dan yang sekali ini pun tidak semuanya adalah berupa siswa, tapi ada juga yang penyelenggara pendidikan, itu bisa mendapatkan donasi. Donasinya bisa sekali Suaranya hilang ya. Mas Jujun, suaranya hilang. Sinyalnya mungkin. Suaranya tidak kedengaran, Jun. Iya, sinyalnya mungkin kabur. Mungkin Mas Dika aja backup, Mas. Oke, jadi saya izin untuk melanjutkan ya dari Jujunnya. Jadi tadi kita sudah dengarkan pengantar dari Ibu Ari, dan juga sudah disampaikan oleh Mas Jun bahwa program bakti kita ini semoga bisa tersalurkan dengan baik. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi berbagi kisah penerima beasiswa YAD yang kebetulan hari ini sudah bersama kami. Kita semua di sini, Ibu Anggra ini ya. Selamat malam Ibu. Iya, halo. Ya. Oke, Kang Didi sudah kembali. Maaf, ya ini salah satu tantangan kita di era digital ini. Jadi kita selama setahun ini kita emang sering menggunakan media video conference, memudahkan, tapi juga sekaligus ya ada hambatan-hambatannya, termasuk tadi terlempar-lempar, kadang-kadang jaringan juga tidak bagus, suara terputus. Mohon maaf, mohon dimaklumi tadi saya terlempar. Ini saya bukan melarikan diri ya, saya pasti akan datang kembali. Terima kasih Mas Dika sudah memberikan. Ya, silakan Mas, silakan. Ya. Begitu. Jadi sebelum pengumuman calon penerima donasi, biasanya kita memang ada acara untuk berbagi kisah dengan profil penerima beasiswa YAD. Dan untuk kali ini, kita akan berbincang-bincang sedikit sama profil penerima beasiswa yang kali ini. Beliau ini adalah dosen dari di Departemen Arkeologi FIB UGM. Kebetulan ini ada dulu sebenarnya adalah pembimbing saya pada saat saya menjadi mahasiswa pada saat itu. Saya tidak tahu apakah Bu Angga ingat atau tidak, karena mungkin banyak bimbingannya gitu. Jadi iya dulu, jadi Bu Angga ya sebenarnya yang tahu sepak terjang saya dulu waktu masih zaman mahasiswa. Malu juga saya sebenarnya di sini seperti itu. Tapi sebelum kita berbincang dengan Bu Angga ini, kita simak dulu video profil singkat yang sudah disiapkan oleh kita dan dibantu juga oleh dari tim. Saya persilahkan video Mbak Audrey untuk memutarkan video Bu Angga ini. Silakan. Sahabat Arsari, selamat berjumpa di Mereka Punya Cerita Bakti Kita di kesempatan kali ini.
Pada 2 September 1964, Ngawi tersenyum ketika lahir seorang anak bernama Anggraini, sosok yang di kemudian hari menjadi seorang peneliti, pengajar di universitas ternama di Indonesia, dan tentunya masuk dalam jajaran salah satu arkeolog wanita hebat, mengantarkannya menempati berbagai posisi penting di alma maternya. Cerita itu berawal dari kecintaannya menuntut ilmu pasca menyelesaikan sekolah tingkat atas pada tahun 1983 sampai dengan 1989. Anggraini melanjutkan pendidikan sarjana muda dan sarjana di jurusan arkeologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau mencoba memperluas cakrawala dengan menempuh pendidikan masternya di Australian National University pada tahun 1997 sampai dengan 1999 dengan beasiswa AusAid. Tidak berhenti di situ, minat belajarnya semakin memuncak dengan dukungan dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Dengan beasiswa dari YAD, beliau melanjutkan studi doktoralnya di kampus yang sama, yaitu Australian National University. Ketekunan dan kehebatannya telah mengantarkan menduduki berbagai posisi penting di Universitas Gadjah Mada. Selain tercatat sebagai pengajar di Departemen Arkeologi Universitas Gadjah Mada, beliau pernah memegang jabatan sebagai Sekretaris Departemen pada tahun 2003 sampai dengan 2007, Koordinator Laboratorium Arkeologi dan Sekretaris Program Postgraduate FIB pada tahun 2013 sampai 2015, dan akhirnya Kepala Departemen Arkeologi UGM pada tahun 2016 sampai dengan Januari 2021 lalu. Sosok yang dikenal sebagai pengajar yang ramah dan sabar ini, selain mengajar di kampus biru, beliau juga terlibat dalam organisasi profesi seperti Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, di mana beliau masih aktif sebagai pengurus Komda DIY Jateng, juga Asosiasi Prehistorisi Indonesia dan Indo-Pacific Prehistory Association. Minatnya meneliti era prasejarah Asia Tenggara dan Pasifik, pemukiman dan budaya Austronesia, serta paleometalurgi telah membuahkan berbagai karya yang bahkan telah dipresentasikan dalam berbagai kegiatan ilmiah dan juga diterbitkan di berbagai publikasi baik bertaraf lokal hingga internasional, seperti diantaranya Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Spava Journal, Jurnal Humaniora, Jurnal Amerta dan Puslit Arkenas, dan lain-lain. Tidak tinggal dalam menara gading, selain aktif dalam keilmuan, Dr. Anggraini aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat. Hal ini terbukti dari keterlibatannya memimpin pelibatan masyarakat dalam pengelolaan situs Gunung Wingko di Bantul sebagai cagar budaya, juga menahkodai berbagai sosialisasi, diantaranya sosialisasi nilai penting situs Gunung Wingko di tengah bencana COVID-19. Dari latar belakang pendidikan dan berbagai kegiatannya tersebut membuka banyak pihak untuk memberikan berbagai penghargaan, diantaranya Satya Lencana Karya Satya dari pemerintah Indonesia pada tahun 2004 dan tahun 2016, juga gelar dosen luar biasa dari UGM pada tahun 2004 dan 2014. Inilah Dr. Anggraini, sosok hebat dan inspiratif kita kali ini di Bakti Kita. Iya, baik, itu dia tadi profil dari Ibu Anggraini, alumni penerima ya beasiswa YAD. Tapi sebelumnya ini karena saya juga cukup mengenal beliau, saya mau perkenalan dan izin tanpa mengurangi rasa hormat, saya menyapa dengan Mbak Anggraini, karena kebetulan untuk Bapak Ibu yang di sini, karena kebetulan kami itu komunikasi kita di Jogja itu entah kenapa kok kita menyapanya dengan Mbak Anggraini, gitu. Kemudian dengan Mbak, sebutan Mbak itu, kecuali Bu Popi ya, Popi Mbak. Mohon izin saya menyapa Bu Anggraini dan Mbak Anggraini ya, Mbak. Seperti itu. Halo, selamat malam Mbak Anggraini. Selamat malam, ya, Kang Jujun, ikut-ikutan Kang ya. Bapak Ibu semua, ya. Iya, jadi memang kita acara ini sebenarnya tidak begitu formal sih Mbak, tapi ya serius santai lah seperti itu. Dan maksudnya di sini kan karena di forum kita kali ini selain Bapak Ibu donatur, kemudian ada juga rekan-rekan dari kemudian yang juga bank berusaha. Ini kadang-kadang kita ingin menampilkan profil dari penerima untuk memberikan semangat juga berbagi kepada mereka-mereka seperti itu. Bagaimana Mbak tadi videonya menurut Mbak ini? Surprising, dapat intip tuh dari mana saja nih. Ya itu ya, agak berbahaya memang ternyata jejak-jejak kita mungkin bisa tersebar di mana-mana. Nah, ini saya tuh ingin ngobrol mungkin perihal sekitar di pendidikan sebenarnya, karena kan acara kita kan acara donasi mengenai pendidikan, jadi sebenarnya banyak sekali ingin saya obrolkan dengan Mbak Anggra tentunya, tapi mohon maaf juga dengan waktu yang sangat singkat juga, mungkin ya sangat terbatas,
kita akan ngobrol-ngobrol mengenai masalah-masalah pendidikan, terutama yang dialami pengalaman Mbak Anggra ini. Untuk Bapak Ibu ketahui, Mbak Anggra ini berprofesi sebagai pengajar, dosen dari tahun berapa sih Mbak? Alhamdulillah mendapat kesempatan untuk jadi asisten ya. Mulai mengajar itu sejak jadi asisten tahun 86. Jadi waktu itu saya lulus sarjana muda, sudah diminta untuk menjadi, istilahnya bukan asisten sebenarnya, mahasiswa pembantu. Mahasiswa pertama saya itu Bu Mimi. Gitu. Iya. Itulah. Mbak Mimi saya masih kelas 1 SD, Mbak. Waduh. Di sini yang bukan mahasiswa saya, yang dari arkeologi yang bukan mahasiswa saya cuma Bu Popi dan Mbak Nia. Saya muridnya Bu Popi. Gitu. Dulu Mbak Anggra masuk memilih kuliah di arkeologi itu alasannya apa Mbak? Kan agak-agak aneh kan Mbak ya pastinya, apalagi tahun 83 ya Mbak Anggra masuk kuliah ya. Iya. Sebenarnya saya suka sejarah itu sejak SD. Terus SMA nggak suka. Kebetulan saya di IPA nggak suka, tapi karena waktu itu saya masih bisa memilih empat pilihan. Zaman saya dulu masih bisa 4 pilihan untuk yang IPA, 2 ambil IPA, 2 IPS gitu. Jadi agak bingung juga, seperti teman-teman biasanya milih apa gitu. Nah, kebetulan untuk IPS-nya saya teringat lagi, oh ya saya dulu suka sejarah, kenapa tidak tapi maksudnya bukan ke sejarah, tapi karena apa ya, saya lebih suka sejarah kuno begitu. Kemudian saya bertanya ke ayah saya, kalau sejarah kuno itu masuknya kemana? Jadi ayah saya yang memperkenalkan istilah arkeologi itu sejak saya SD. Iya. Iya, kemudian alhamdulillah bisa diterima di arkeologi yang IPA-nya tidak, karena saya juga kalau diterima di IPA nanti diajar ayah saya sendiri ya ada rasa nggak enak. Mungkin itu yang sudah dipilihkan oleh yang kuasa gitu. Bahkan ketika ayah saya gimana? Silakan. Ya, ketika ayah saya tahu bahwa saya diterima di arkeologi, itu tidak kecewa akhirnya, tapi justru, oh itu mungkin jalanmu. Itu saya pegang betul itu, oh mungkin itu jalanmu gitu. Begitu Mbak Anggra selesai kuliah, langsung menjadi pengajar kah di Departemen Arkeologi, di jurusan arkeologi pada kali itu? Iya, betul. Jadi waktu itu saya mendapat tunjangan ikatan dinas. Gitu. Ya, untuk ditempatkan, kontraknya kan untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu ya, tapi saya juga ragu waktu itu gimana ya ini. Tapi karena memang arkeologi UGM masih membutuhkan, ya alhamdulillah saya tetap di UGM gitu. Kemudian pada saat berkarir sebagai pelajar, tentunya kan melanjutkan studi ya Mbak ya, karena kan di dunia pendidikan melanjutkan studi itu master di Australia ya Mbak ya. Pada saat itu mendapatkan beasiswa kah? Dari mana kah? Iya, dari AusAid, dari pemerintah Australia. Ya. Itu kompetisi Mbak? Atau seleksi atau bagaimana? Kompetisi, ya, kompetisi. Ya. Ya. Waktu itu bagaimana? Berkompetisi, terseleksi, terus dapat juga, berarti tidak sembarangan juga yang dapat itu ya? Ya, itu kedua. Saya mendaftar yang kedua, karena yang pertama itu ya anak saya masih kecil dan nggak mengira kalau bisa diminta untuk tes gitu. Kan desk evaluation dulu. Jadi kita mengumpulkan form yang diisi form yang berlembar-lembar detail sekali seperti itu. Kemudian diundang untuk tes. Tapi saya nggak siap karena mendadak sekali gitu. Tetapi paling tidak saya sudah tahu polanya. Mengapa saya mendaftar?
Mungkin bisa saya lanjutkan. Mengapa saya mendaftar? Itu karena melihat keberhasilan teman-teman seperti Bu Mahirta, Mbak Nia, Mbak Ita, Mbak Nia, gitu. Itu sudah lebih dulu. Karena saya masih punya bayi begitu. Jadi waktu itu saya belum berani untuk mendaftar, sehingga baru setelah teman-teman itu berhasil, oh kok berhasil ya, saya mencoba gitu. Nah ini yang tadi saya katakan, mencoba pertama itu cukup mendadak untuk diundang tes, saya gagal tetapi mendapatkan pengalaman. Di situ saya mendapatkan pengalaman, mulai dari mengisi form yang banyak sekali jumlahnya, kemudian juga pengalaman tesnya seperti apa. Sehingga yang kedua, kemudian saya lebih sudah lebih siap begitu. Ya, alhamdulillah bisa lolos. Ya. Halo, Mas Jujun. Freezing lagi Mas Jujun. Salah internet. Tabika mungkin bisa dibantu. Mohon izin Bu, saya silakan. Kalau menurut Dr. sendiri, kalau bisa itu faktor keberhasilannya. Waduh, ada lagi. Halo, tadi sempat nggak ada suara. Iya. Tadi di tempat saya semua berjalan ya tadi. Waduh. Iya. Waktu di tempat saya masih ongoing semua. Begitu. Nah, kalau menurut Mbak Agra, faktor keberhasilan pada saat pertama beasiswa itu? Ya, hilang lagi. Ya Bu, baik, mohon izin. Iya, silakan. Iya. Datang dan pergi. Ya, datang lagi. Ya. Aduh, maaf. Oke. Boleh saya lanjutkan? Silakan. Iya. Jadi mohon maaf ya. Maklum saya mohon termaklum aja gitu. Baik Mbak Agra. Ya. Kemudian setelah selesai sekolah S2 tahun 99 ya Mbak ya, dari Australia, kemudian kembali ke kembali mengajar, kemudian kalau tidak salah 8 tahun kemudian melanjutkan S3 ya, di alma mater di Australian National University. Nah pada saat ini kemudian memperoleh itu dari IAD, begitu Mbak? Ya, betul. Prosesnya bagaimana beasiswa dari IAD pada saat itu untuk S3? Apa pertanyaannya apa tadi yang paling belakang? Posisi? Proses. Oke. Ya, baik. Jadi ceritanya saya itu merasa sudah perlu di recharge. Setelah 8 tahun selesai studi, kemudian mengabdi, membantu Bu Inayati waktu itu, Bu Popi untuk menjadi pengurus. Kemudian saya merasa kok kering ya, perlu di recharge lagi. Sehingga saya memutuskan untuk mendaftar studi waktu itu Australian National University, pemerintah Australia menawarkan beasiswa Australian Leadership Award ALA. Kompetisi. Saya nekat. Kenapa? Kompetisi ya. Baik, kompetisi. Saya nekat. Nyoba aja lah. Persyaratannya itu pernah menjabat sesuatu gitulah. Nah, saya merasa meskipun hanya sekretaris, ini bisa untuk modal. Sekali lagi, ini untuk teman-teman. Jangan takut untuk mengalami kesulitan gitu. Jangan takut untuk berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Mengisi form, sekali lagi, mengisi form yang banyak sekali, kemudian ada lagi persyaratannya itu diterima di universitas yang dituju, salah satu universitas di Australia. Nah, karena kebetulan saya alumni NU,
Maka kemudian saya menghubungi ENU untuk minta letter of acceptance LOA untuk mendaftar ALA itu tadi. Nah, ini mudah untuk didapatkan karena mereka maklum bahwa persyaratannya seperti itu. Ternyata gagal. Gagal, ya. Nah, terus saya hanya mengatakan ke pihak pengelola bahwa saya bolehkah untuk dipending dulu LOA-nya itu, letter of acceptance-nya, saya akan mencari beasiswa. Saya katakan begitu. Nah, mereka pihak Australian National University itu mengiyakan dengan catatan, tapi sulit loh mencari beasiswa, gitu. Betul. Ya. Nah, kebetulan berikutnya Dikti itu ada bukaan untuk penerimaan beasiswa. Pada saat yang sama, Pak Hasyim melalui Yayasan Keluarga Hasyim Joyo Hadikusumo waktu itu, YKHD, ya, itu juga pas menawarkan bantuan-bantuan di UGM. Dan sangat spesifik yang dibantu waktu itu arkeologi, kemudian sejarah, bahasa Indonesia, dan sastra Jawa. Nah, itu. Jadi yang memang kalau saya keliru mohon dikoreksi ya Bu Popi ya. Dianggap bahwa jurusan-jurusan itu atau prodi, waktu itu jurusan ya, itu yang cukup sulit untuk mencari beasiswa. Nah, karena kemudian 2008. Ya. Nah, saya kemudian ragu konsultasi dengan Bu Inayati, bagaimana ya Bu, saya memilih beasiswa yang mana? Memilih Dikti atau YKHD waktu itu, karena dua-duanya menawarkan beasiswa. Bu Inayati menyarankan saya untuk YKHD saja, dicoba. Nah, karena saya sudah punya tiket, sudah diterima di ENU. Tadi saya dari LOA tadi, kemudian saya menyampaikan ke YKHD waktu itu Pak Sis ya, yang masih menjadi penghubung begitu antara YKHD dengan pihak FIB. Nah, kemudian ya itu begitu lancar, bahkan waktu itu saya diminta untuk menyusun sendiri biaya yang diperlukan untuk studi di ENU. Itu yang luar biasa. Karena saya pertama yang menerima beasiswa ke luar negeri itu pertama saya, baru kemudian Mbak Mimi kalau nggak salah, ya Mbak Mas Tular gitu. Nah itu tadi karena sudah punya tiket ya. Jadi untuk teman-teman pokoknya jangan takut untuk mencoba. Ini bahkan ya saya merasa ya modal saya mungkin sangat kurang ya. Saya nggak perlu pakai tes lagi, baik untuk di ENU maupun di YKHD waktu itu saya tanpa tes. Padahal sudah 8 tahun lewat ya. Sebenarnya bahasa Inggris saya mungkin kalau tes mungkin ya nggak lolos karena udah turun ini mungkin. Tapi ya sudah ada yang mengatur semuanya, diberi kelancaran, kemudahan luar biasa, sehingga saya sangat berterima kasih pada Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo yang waktu itu memberi kepercayaan dan kesempatan pada saya untuk dapat melanjutkan studi gitu. Jadi saya pikir kalau ada kemauan ya itu ada jalan lah gitu. Ya. Itu Bang Kri penerima beasiswa YKHD pada saat itu untuk luar negeri yang pertama ya, saya juga baru tahu. Iya. Bang Kri menguasai gitu. Pada saat itu kan kata Bang Kri tadi nyaris tanpa persyaratan ya Mbak ya, dan itu kemudian beasiswanya pun tidak ada plafonnya, jadi diminta ngisi sendiri biaya. Menurut Bang Kri sendiri, terus kemudian dibandingkan dengan beasiswa yang lain, mungkin Bang Kri pernah mengalami atau melihat rekan-rekan kolega yang lain, ini cukup lazim tidak Pak, pada saat itu YKHD menawarkan model beasiswa seperti ini? Jelas tidak lazim.
Kalau komentar-komentar gitu. orang-orang di sekitar Bang Angga bagaimana pada saat itu? Ya, apa ya? Saya tidak tahu komentar ibu yang lain gitu ya. Mungkin koneksi saya tidak lancar juga. Lancar kok. Bagus. Ya, jadi oke. Ya akhirnya karena saya tidak punya referensi yang lain dan saya pernah menerima OSED, ya sudah saya pakai standar OSED begitu yang saya peroleh dari internet gitu. Yang ternyata itu adalah standar tahun 2002, sementara saya berangkat tahun 2008. Tapi ya alhamdulillah cukup. Ya. Kalau Mbak Anggra sendiri menjelaskan kepada pihak sekolah pada saat itu untuk menjelaskan beasiswa yang terima itu bagaimana Mbak Anggra menjelaskannya dan bagaimana komentar tanggapan mereka pihak universitas terhadap beasiswa atau biaya yang diterima oleh Mbak Anggra? Saya lupa ya untuk itu, tetapi memang ada persyaratan untuk membayar tuition fee. Nah, saya tinggal menyampaikan ke YAD bahwa ada tuition fee sekian yang harus dibayarkan gitu. Sedangkan saya kan kembali pada supervisor yang sama, Peter Bellwood. Iya. Jadi saya kenapa kembali ke NU selain tadi untuk kemudahan memperoleh LOA tadi, juga alasan awal beasiswa Australian Leadership Award, saya juga berpikir wah saya masuk S3 itu sudah cukup uzur begitu. Sudah tua, kemudian Australia itu termasuk yang dekat, kalau ada apa-apa orang tua saya dan keluarga mertua terutama itu sudah sepuh-sepuh, itu lebih mudah lah, lebih dekat gitu. Nah, sehingga saya memilih NU dan waktu itu supervisor saya tidak yakin bahwa saya akan dapat beasiswa gitu. Apalagi dari dalam negeri, itu heran. Oh, ada toh orang yang mau membiayai kamu untuk sekolah di luar negeri gitu. Itu benar-benar mengherankan gitu. Tapi saya sangat bangga bahwa ada filantropi Indonesia yang sangat perhatian pada bidang arkeologi yang oleh orang Indonesia sendiri itu jarang dikenal. Apa sih arkeologi itu? Jarang sekali yang paham. Mohon maaf, mungkin kalau yang di sini yang hadir, Bapak Ibu yang hadir mungkin sudah tahu semua, tapi di luar sana itu seringkali apa sih arkeologi itu? Dikira oh geologi ya gitu. Tapi begitu. Oh iya, sering. Dan alhamdulillah ya ternyata bantuan beasiswa dari YAD ya cukup sangat memadai ya Mbak ya untuk studi Mbak Anggra di sana ya. Luar biasa. Kalau menurut Mbak Anggra sendiri, kesannya sendiri untuk selama menerima beasiswa YAD itu bagaimana Mbak? Kesannya Mbak. Terus kemudian mungkin apakah Mbak Anggra ada pesan kepada calon-calon penerima mungkin nanti di sana dan bagi penerima saat ini penerima beasiswa dari YAD bagaimana Mbak? Iya, jadi waktu itu lancar sekali. Ya, pertama kesan saya bahwa saya tidak pernah mengalami kesulitan, misalnya pending gitu, tertunda gitu ya. Begitu saya melaporkan bahwa saya harus mulai membayar SPP atau tuition fee, ya waktu itu Bulia yang masih mengurus beasiswa, itu ya langsung transfer gitu. Nah, oh ya satu lagi, bahkan untuk berapa lama saya menerima beasiswa itu juga menentukan sendiri. Begitu. Ya saya mengambil wajarnya saja, ya. Masa studi 4 tahun itu paling cepat. 3 tahun ada, tapi ya itu native speaker sana lah, orang Australia sendiri itu sangat jarang. Bahkan orang 4 tahun itu beasiswa rata-rata 4 tahun, jadi saya mengambil 4 tahun. Nah, jadi untuk teman-teman yang saat ini menerima beasiswa YAD ya
tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk tepat waktu agar tidak membebani gitu. Bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Karena pasti di sana juga di luar diri kita tentu banyak yang memerlukan bantuan juga ya. Jadi ya harus kita manfaatkan betul-betul dengan bertanggung jawab kita supaya bisa selesai tepat waktu. Saya betul-betul dari awal itu wah ini bagaimana strategi saya supaya bisa selesai tepat waktu dan tidak ada perpanjangan. Bahkan ya selain menyulitkan juga nanti urusannya lebih panjang, juga meninggalkan keluarga juga. Jadi saya berusaha sebaik-baiknya untuk tepat waktu gitu. Ya, ini pesan Bangga termasuk pesan kepada saya juga ini. Betul sekali. Tapi intinya itu ya Mbak ya, karena dengan tepat waktu kita bisa memberikan kesempatan kepada rekan yang lain ya Mbak. Untuk memperoleh beasiswa. Ya. Kemudian setelah Mbak Anggra menerima beasiswa, lulus, kembali bekerja, kembali meneliti di bidang prasejarah juga ya, Alvenisya juga terutama. Dan mungkin dari situ pengalaman itu Bangga berkarir kembali ke Departemen Arkeologi dan bahkan Bangga sempat menjadi pada acara Dies Natalis fakultas ya, sempat menjadi dosen representasi ya. Oh iya. Ya, itu cukup. Berarti itu juga ya tidak semuanya kan Mbak bisa dapat anugerah itu kan ya sebenarnya. Itu gimana Mbak Kia? Kok bisa sampai seperti itu menjadi dosen di fakultas? Kalau itu ada kriterianya ya. Jadi sesudah itu kan saya juga menjadi penyeleksi akhirnya. Jadi saya tahu ternyata setelah jadi ketua departemen kemudian ikut menyeleksi gitu. Ternyata karya tulis terutama. Karya tulis. Nah, waktu itu bagian dari disertasi saya kemudian publish ya, dengan atas dorongan supervisor saya ini jangan sampai didiamkan saja begitu, tapi harus publish. Nah, itu mungkin menjadi nilai plus hingga mendapatkan anugerah itu. Gitu. Baik banget. Aduh, ini menarik sekali ya. Sebenarnya masih banyak nih yang ingin saya tanya, misalnya mengenai kenapa Venesia, kemudian juga mengenai warga Bangga juga, gitu. Tapi ini waktu kita besok baru selesai. Saya sedapat notif. Ini waktu kita sangat-sangat terbatas, gitu. Mohon maaf, mungkin lain kesempatan dan lain tempat kita lanjutkan bincang-bincang dengan Bangga. Karena saat ini mungkin nanti kan akan kita ngobrol singkat dengan calon penerima donasi. Boleh tambah sedikit? Ya, boleh silakan. Iya, bahwa yang dilakukan Pak Hasyim seperti mungkin teman-teman yang lain ya, Bu Mimi kemarin juga sudah menyampaikan. Saya juga ingin sekali menyampaikan bahwa itu betul-betul seperti bola salju itu tadi, memberikan pada 1-2 orang, kemudian yang diberi itu merasa punya kewajiban juga untuk membantu yang lain. Itu yang sangat menginspirasi gitu. Dan bahkan Pak Hasyim waktu di FIB itu menyampaikan cukup membantu di tingkat RT misalnya, itu pun cukup, tidak perlu menunggu menjadi seperti Pak Hasyim untuk dapat. Jadi menginspirasi kita ya Mbak. Betul. Ya. Ini juga salah satunya gerakan bakti kita ini juga sebenarnya bentuk dari inspirasi terhadap kebaikan yang dilakukan oleh Pak Hasyim. Baik, terima kasih Mbak Anggra. Mohon maaf, mungkin kesempatan kita sampai di sini dulu. Mungkin kita lanjutkan. Terima kasih. Ya. Setelah ini kita akan berbincang dengan beberapa rekan calon penerima donasi. Kebetulan yang bulan ini itu mereka berada di zona WITA semua, gitu. Jadi 1 jam lebih malam daripada kita. Gitu. Jadi waktunya memang kita ada sedikit cepatnya. Masih banyak yang ingin saya bicarakan gitu dengan Mbak Anggra. Dan mudah-mudahan perbincangan kita dengan Mbak Anggra ini dapat menjadi inspirasi atau ilham kepada kita semua, juga pelajaran yang baik untuk kita semua, baik kepada rekan-rekan penerima beasiswa, alumni penerima beasiswa, maupun dari karyawan YAD itu sendiri.
Demikian, terima kasih. Itu adalah berbagi kisah kita dengan profil penerima beasiswa yang ada. Ibu Anggra ini sebagai penerima beasiswa sekolah yang pertama kali untuk ke luar negeri tahun 2008. Demikian. Dengan demikian saya lanjutkan acara ini dan saya serahkan acara berikutnya berupa pengumuman penerima donasi dan bincang-bincang singkat kepada calon penerima donasi yang kali ini akan dipandu oleh Mas Jujun. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Jujun. Silakan saya. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi bincang-bincang bersama calon penerima donasi bakti kita yang ke-6 kali ini. Di mana pada saat ini sudah ada 3 calon. Jadi yang pertama ada Komang Ayu Anggraini dari Bali, kemudian ada Ibu Agung Hami dari kelompok belajar bahasa Inggris Karangasem Bali, dan ada Daniel Jamakan dari Kupang. Baik, untuk pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kuswa Dika, biasa dipanggil Dika. Saya merupakan karyawan dari AD yang ditempatkan di Pusat Portal Arsari sebagai dokter hewan. Di mana PSO Arsari ini berlokasi di Kalimantan Timur. Kemudian untuk sesi pertama mungkin kita akan berbincang-bincang dengan Komang Ayu Anggraini ya. Itu sudah bersama kami di sini. Halo, Komang Ayu, apakah sudah masuk? Halo Ayu. Halo. Ya, bisa masuk ya, suaranya kakak bisa didengar ya sama Ayu ya. Iya. Jadi Ayu mungkin bisa kenalan dulu kali mungkin sama bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua di sini. Halo, selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Anggraini. Saya masih siswa di sekolah 2. Suaranya kurang. Maaf, yuk bisa dibesarkan sedikit mungkin suaranya. Ini speakernya mesti dideketin deh, Mbak Ayu. Halo, tes. Besar mungkin bicaranya yuk. Suaranya nggak kencang sedikit yuk. Ya. Bisa. Halo. Kecil sinyalnya ya. Ya baik, nggak apa-apa Ayu, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa lebih mengenal Ayu lewat video aja kali ya. Jadi mungkin dari Mbak Siti bisa tampilkan video profil dari Ayu biar kita bisa mengenal lebih lanjut. Bakti kita kali ini kedatangan anak dari Bali bernama Putu Ayu Anggraini. Ia adalah seorang anak yang gigih dan selalu optimis. Ayu tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya. Ayahnya bekerja sebagai petugas kebersihan di krematorium. Krematorium yang berada di Jimbaran merupakan tempat peristirahatan terakhir umat Hindu, Buddha, serta Kristen. Dan krematorium ini menjadi sumber penghidupan dari keluarga Ayu. Ayu biasanya membantu ibu membersihkan pekarangan rumah, kemudian menjaga sang adik. Selanjutnya, ia melakukan kelas online. Ayu merupakan siswa yang berprestasi. Ia sering mendapatkan juara kelas. Namun saat ini Ayu sedang khawatir karena kesulitan dalam membayar uang SPP dan kuota internet.
Saat ini Ayu bekerja sampingan membantu ekonomi keluarga. Ia dibayar untuk mengaturkan sarana persembahyangan di krematorium. Ayu melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati karena baginya mendoakan orang yang meninggal adalah tugas yang mulia, walaupun hubungan krematorium berasal dari berbagai agama. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komangayang Reni. Saya tinggal di Jalan Taman Giri, sekolah di SMP Nusa 2, kelas 7. Kegiatan saya sehari-hari dari pagi, yang pertama itu membantu mengaturkan sarana persembahyangan. Habis itu membersihkan area rumah, pura. Itu karena saya menumpang di rumah ayah tiri, saya sedikit membantu ibu saya menjaga adik. Setelah itu saya kemarin dari sekolah, sorenya saya menyampaikan jadi 2 kali. Alasan saya mengajukan beasiswa yaitu yang pertama itu masalah kendala biaya. Habis itu uang SPP-nya, habis itu uang paket untuk pembelajaran daring. Biasanya kalau minta uang paket buat pembelajaran daring itu harus dimarahin dulu. Selain itu, saya ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi agar bisa menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Pengajuan nominalnya itu uang SPP 250.000 per bulan dan uang paketnya 65.000. Sekian pengajuan beasiswa dari saya. Semoga Bapak dan Ibu dari donatur bakti kita bisa membantu saya. Sekian. Om Santi Santi Santi. Dokter? Ya, halo. Apa suara saya masuk? Dokter Dika? Dokter? Masih di tempat? Gak ada suaranya, dokter. Gangguan. Halo. Halo, iya. Oh ya, sudah masuk ya? Sudah. Demikian tadi video profil dari Komang Ayu Anggraini. Itu bisa kita lihat bersama di situ. Jadi Ayu ada part time juga ya di krematorium. Mulia sekali Ayu. Mungkin bisa kita tanyakan dulu sedikit tentang Ayu. Mungkin setelah SMP ini Ayu pengennya tuh ke SMA atau SMA? Ayu tidak ada suara. Ayu sebenarnya sudah masuk suaranya Ayu. Ya. Karena ya sudah masuk. Jadi gimana tuh mau ke SMA ke SMA? SMA. Oke, SMA ya. Nah kalau boleh tahu nih cita-citanya pengen jadi apa Ayu? Dokter. Oh mantap. Ya, semoga tercapai ya. Jadi tetap rajin belajar ya walaupun seperti ini terkendala pakai internet. Jadi tetap harus semangat dan tidak suka motivasi untuk belajarnya. Semoga kita doakan bersama semoga bisa menjadi dokter nantinya ya. Terima kasih. Mungkin segitu saja untuk Ayu. Mungkin kita bisa lanjut ya ke calon penerima donasi yang kedua. Nah ini datang dari belajar bahasa Inggris yang kebetulan untuk malam ini sudah bersama kita di sini Ibu Agung Ami. Ibu Ami, apakah bisa masuk? Halo Ibu Ami. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, halo, selamat malam. Iya, malam Bu. Mungkin bisa menyapa rekan Bapak Ibu yang ada di sini mungkin Bu, kenalan mungkin dulu biar kita semua tahu Ibu Ami itu
familiar lah sama itu. Saya menyapa. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Ibu. Selamat malam, Bu. Sehat, Bu. Senang lihat Oke. Ibu. Dilanjut, Dok. Oke, baik Bu. Ini Ibu dari kelompok belajar bahasa Inggris ya Bu. Ya mungkin sebelum kita bincang lebih lanjut ya Bu ya, bisa kita lihat bersama video profil dari Ibu. Mungkin Om Swastiastu. Saya Ibu Siti Ayu Putu Utami, biasa disapa Gungami. Saya berasal dari Desa Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Selama pandemi, kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar, khususnya belajar bahasa Inggris di tingkat SD, SMP, dan SMA. Kami melaksanakan kegiatan ini di alam terbuka dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ada guru sukarelawan yang mengajar dan anak-anak ini belajar dengan gratis. Adapun jumlah anak SD sebanyak 18 orang, untuk di tingkat SMP, SMA sebanyak 13 orang. Mereka semua berasal dari dusun-dusun di sekitar Desa Selat ini. Kami mendapatkan dukungan tempat di Jero Tumbuh. Kami ingin ajukan dukungan bantuan dari bakti kita untuk memberikan uang transport bagi guru sukarelawan yang berasal dari Amblapura, ibu kota dari Karangasem. Besarnya bantuan yang kami ajukan adalah 3,6 juta rupiah, yaitu 75.000 per kedatangan, mengajar sebanyak 4 kali dalam sebulan. Jadi selama setahun sejumlah 3.600.000 rupiah. Sementara biaya lainnya sebesar 75.000 rupiah kali 12 kali per kedatangan sudah didukung oleh donatur lain. Demikian kami sampaikan, matur sukseme dan besar harapan kami untuk bisa dibantu. ya baik, matur sukseme Ibu untuk video profilnya. Terima kasih. Jadi sudah bisa kita lihat bersama ya program dari kelompok belajar bahasa Inggris yang dilaksanakan di Desa Selat, Kabupaten Karangasem yang kebetulan didukung penuh oleh Ibu Ari ya. Tumbuh ya Bu. Terima kasih. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya, Bu. Ini sejak kapan sih berdiri kelompok belajar ini? Sudah berjalan selama sebulan. Oh, jadi baru berdiri Bu, ya selama sebulan ya. Semoga nanti untuk kedepannya bisa lancar terus ya Bu. Itu harapan kita bersama. Kemudian pesertanya itu kalau sekali kelas itu biasanya ada berapa siswanya Bu? Itu ada tingkat SD dan SMP, SMA. Kalau untuk SD ada 18 orang. Baik, mungkin sepertinya tracing ya. Kalau bisa dilanjut mungkin kalau memang tracing bisa lanjut mungkin Bu yang Ya, untuk SMA ada 13 orang. Ya, oke baik. Lumayan untuk pesertanya. Semoga nanti dengan harapannya sih dengan adanya kelompok bahasa Inggris ini bisa ikut memacu ya, memberikan edukasi dan juga motivasi untuk para siswa di situ bahwa memang bahasa Inggris itu penting gitu ya Bu ya, betul ya Bu? Iya, betul. Iya. Jadi kita sangat sadar sih di era globalisasi sekarang mungkin bahasa Inggris memang sangat penting. Jadi mungkin bisa sedikit di ini kan kali Bu ya, apa sih pentingnya belajar bahasa Inggris itu Bu biar
memotivasi juga buat adik-adik di sini nih, ada Ayu, ada Daniel juga kan. Iya. Ya, apalagi kami di Bali sangat terkenal dengan pariwisatanya. Nah, mungkin dengan belajar bahasa Inggris bisa menjadi modal utama untuk bekal sampai mereka besar, sampai mereka dewasa seperti itu. Karena di SD kami di desa ini belum ada pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Kalau di sekolah belum diberikan pelajaran bahasa Inggris, jadi di sini seperti ekstra seperti itu. Ya, seperti pelajaran tambahan tadi Bu. Baik Bu. Iya. Ini mohon jangan kemana-mana dulu Bu, karena kita masih akan lanjut ke sesi yang selanjutnya ya. Terima kasih Ibu Ami. Mungkin selanjutnya kita bisa. Ya, terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke calon penerima yang ketiga ya. Datang dari Kupang nih. Sudah ada Daniel Jamakat bersama kita. Semua di sini. Halo. Dani ya dipanggilnya ya? Ya. Daniel. Oke. Halo malam Daniel. Apa kabar? Baik. Ya baik, di sini Daniel adalah siswa kelas 8 SMP 7 Kupang ya. Kebetulan tetangganya Eca ya. Betul ya? Ya. Baik, Daniel mungkin bisa kenalan dulu kali sama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada. Perkenalkan, nama saya Daniel Jenmaka, biasa dipanggil Daniel. Ya, baik Daniel. Untuk lebih mengenal Daniel, silakan Vivi bisa di-share video profilnya. Salam, selamat pagi. Saya Maeda, namanya Dani. Saya mempunyai 2 orang anak, yaitu Dani dan Putri. Saya pekerjaan sehari-hari di rumah. Saya harus urus rumah, saya menenun. Hasil saya tenun sarung selimut, selendang, motif alor dan sinar. Biasa jual di tetangga koperasi mawar. Pekerjaan bapaknya Dani tukang. Saat ini pemerintahan sangat kurang. Kami lebih nganggur di rumah saja. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Jenmaka, biasa dipanggil Dan. Umur saya 14 tahun. Saya bersekolah di SMP 7 Kedua Kupang, kelas 2 SMP. Keseharian saya setelah sekolah mengumpulkan makanan babi di perumahan untuk memberi ternak babi. Di masa pandemi ini kami sekolah online. Saya kesulitan belajar karena tidak mempunyai HP Android. Saya belajar bersama teman-teman saya yang mempunyai WiFi dan HP Android. Mama sedang mengumpulkan uang untuk membeli HP Android. Saya butuh dana 3 juta. Dana ini untuk membeli HP Android dan benang agar mama bisa menenun. Hasil tenun ini saya membeli paket setiap bulan. Baik, demikian tadi video profil dari Daniel. Menarik sekali ya Daniel di sini. Ibunya ada usaha menenun ya, tenun kain. Itu kalau boleh saya tanya nih untuk ibu atau Daniel, kan saya tadi disebutkan ada produknya itu berupa selimut ya. Itu jadinya berapa lama Bu untuk
membuat sebuah selimut untuk menenunnya? Untuk selimut 3 minggu. 3 minggu lama tenun. Dari 3 minggu ya Bu. Terus nanti untuk penjualannya nih Bu, apakah Ibu menjual ke distributor atau ke pasar atau bagaimana nanti kelanjutannya setelah produknya selesai ditenun? Saya biasa ada pesan, saya buat saya datang jual di Koperasi Mawar, saya kirim ke Alor, jual ke Alor. Baik, kami doakan semoga usahanya lancar ya Ibu. Nah untuk Daniel, untuk smartphone-nya semoga nanti kedepannya juga bisa membantu ya untuk proses belajar mengajarnya ya. Selain dari kendala smartphone, mungkin untuk di lokasi Daniel, sinyal bagaimana ya Daniel? Untuk mendukung pembelajarannya, apakah sinyalnya bagus atau bagaimana? Sinyalnya bagus. Bagus ya, jadi berarti tinggal smartphone-nya ya, karena sinyal sudah mendukung gitu ya Daniel ya. Motivasinya Daniel nih kalau boleh tahu, apa yang membuat Daniel ingin terus belajar? Halo? Halo Daniel, suara kakak masih enggak? Halo bapak-bapak, ibu-ibu, suara saya? Daniel, iya kedengeran kok dokter. Masih pikir. Oh masih mikir. Ya tentunya kan mungkin Daniel tuh harus tetap semangat belajar ya, karena kan pasti ada cita-cita yang ingin dicapai, betul ya? Ya semoga nanti bisa terus semangat belajarnya walaupun terkendala pembelajaran yang membutuhkan handphone, smartphone dan juga internet. Ya terima kasih untuk kebersamaannya Daniel. Mungkin tetap di sini dulu bareng sama kami semua di sini. Karena untuk selanjutnya nanti akan ada pengumuman juga mengenai beasiswa yang akan diperoleh ya. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu masih bersama kita semua di sini. Kita sudah berbincang-bincang dengan 3 calon penerima beasiswa ya. Ada Ayu, ada Ibu Ami, dan juga ada Daniel. Terima kasih sudah bersama kami di sini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan acara ke pengumuman ya, akan disampaikan oleh TV mengenai nanti seperti apa kelanjutan dari beasiswa yang akan diperoleh, mengenai berkas apa yang akan perlu dipersiapkan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan donasi dan beasiswa. Mungkin untuk TV, silakan bisa dilanjutkan. Terima kasih Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan yang masih tetap mengikuti acara bakti kita ke-6 ini sampai sekarang ya. Ini udah 21:23 menit. Waktu saya hanya tinggal sebentar lagi. Di sini mohon izin saya menyampaikan pengumuman untuk teman-teman yang tadi sudah disaksikan video dan juga sudah ada tanya jawab juga yang dipandu oleh Dika. Nah, di sini saya mencoba untuk merangkum kembali permintaan atau kebutuhan dari 3 calon penerima. Yang pertama itu ada Komang Ayu Anggreni, kelas 7 SMP di Nusa Dua, Bali. Nah, Ayu atau Komang Ayu atau yang biasa dipanggil Ayu ini rekomendasi dari Niluh Devi. Niluh Devi ini juga adalah penerima beasiswa YAD yang masih aktif sampai saat ini. Jadi luar biasa, yang merekomendasikan masih mendapatkan beasiswa, tapi dia juga sudah bisa merekomendasikan lagi untuk yang di sekitarnya. Karena memang syarat untuk merekomendasikan adalah sudah menjadi donatur dari bakti kita. Untuk kebutuhannya sendiri
dari Ayu adalah SPP sejumlah 250.000 per bulan dan paket internet 60.000 per bulan. Di sini untuk keputusannya adalah kita akan memberikan donasi untuk 12 bulan atau 1 tahun, untuk per bulannya sejumlah Rp310.000. Nanti untuk 12 bulan totalnya adalah Rp3.720.000. Selamat untuk Ayu, mudah-mudahan bermanfaat untuk donasinya. Semangat dari Mas Jujun juga ditunggu di UGM katanya. Oke, lanjut ke yang kedua, ini kelompok belajar bahasa Inggris di Dusun Santi, Desa Selat, Kabupaten Karangasem. Tadi ada Ibu Ami yang menjadi perwakilannya, menyampaikan kebutuhan biayanya ini untuk honor guru bahasa Inggris. Ada 4 kali kedatangan dalam 1 bulan. 1 kali kedatangan itu 75.000. Jadi untuk per bulannya kebutuhan dananya ada 300.000. Nah, sesuai dengan donasi yang terkumpul, kami akan menyalurkan donasi selama 12 bulan kepada kelompok belajar bahasa Inggris ini, sehingga total 12 bulan atau 1 tahun itu Rp3.600.000. Selamat untuk Ibu Ami dan teman-teman di Dusun Santi, mudah-mudahan tetap semangat belajar bahasa Inggrisnya walaupun banyak kendala di era pandemi ini, dan tetap mematuhi protokol kesehatannya juga ya, Bu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Daniel Jamakan yang tadi masih mikir-mikir ya. Semoga setelah acara ini udah kebayang nih ke depannya cita-citanya mau jadi apa gitu. Daniel Jamakan ini kelas 8 SMP 7 dari Kupang, dan yang merekomendasikan adalah Eca dari tim PSO Arsari. Nah, untuk kebutuhan dia sendiri, dari Daniel mengajukan Rp3 juta untuk pembelian smartphone karena katanya handphonenya kurang kompatibel untuk pembelajaran daring saat ini. Jadi dia kadang-kadang suka ikut dengan teman-temannya yang punya handphone yang kompatibel. Dan juga untuk membeli benang. Tadi Ibu Eda kan tadi usahanya ada tenun juga ya. Nanti dari tenun itu akan digunakan untuk membeli kuota internet juga gitu. Nah, ini juga keputusannya kita akan memberikan donasi sejumlah Rp3 juta. Selamat ya Dani dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Ada salam juga dari teman-teman di sini, tetap semangat katanya belajarnya. Sehingga total untuk pengajuan donasi pada bulan ini adalah Rp10.320.000. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yaya di awal bahwa donasi bulan ini sejumlah Rp15.210.000, sehingga masih ada donasi yang lebih sejumlah Rp4.890.000. Nah, untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah menjadi donatur bakti kita, yang mungkin ada rekomendasi untuk di sekitarnya, tetangganya, atau yang kira-kira cocok, tepat untuk menerima donasi, kita masih membuka kesempatan. Nanti bisa menghubungi saya sampai dengan akhir bulan ini mungkin ya. Nanti kita akan coba untuk diskusi lagi ya Pak untuk biayanya. Jadi kami masih membuka, begitupun untuk donasi. Dan saya menambahkan juga tadi yang disampaikan Mbak Yaya, untuk donatur, penambahan donatur ini salah duanya adalah alumni penerima bakti kita. Jadi mereka sudah menerima donasi dan mereka ikut berdonasi lagi di bakti kita kali ini. Jadi luar biasa, bola salju ya, terus menggulung gitu untuk donasinya. Mudah-mudahan menginspirasi juga untuk teman-teman semua. Dan seperti biasa donasi masih saya buka terus, ada nomor rekeningnya juga. Kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi saya. Oke. Untuk penerima donasi nanti setelah acara ini atau besok, Mbak Widya mungkin akan menghubungi kembali karena ada formulir yang harus dilengkapi dan juga ada berkas-berkas lain seperti nomor rekening yang harus disampaikan. Nanti mungkin bisa dikumpulkan ke Mbak Widya, nanti akan diproses
transfer dananya mungkin dalam waktu kurang dari 1 minggu ya, karena kita juga harus memverifikasi data-datanya juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk tim-tim yang sudah berpartisipasi, untuk tim bakti kita, untuk tim YAD, dan juga penerima beasiswa ini. Alhamdulillah ikut turut serta juga, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi acaranya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sampai berjumpa di bakti kita berikutnya. Mas Dika, saya kembalikan ya ke Mas Dika untuk penutupnya mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vivi. Ya, Kiki. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mbak Vivi mengenai proseduralnya seperti apa ya. Jika memang masih ada yang ditanyakan, baik dari yang akan memberikan donasi atau penerima beasiswa kali ini, bisa langsung di-chat aja Mbak Vivi-nya ya. Baik, kita sudah selesai mengikuti acara Bakti Kita 6 pada malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua yang telah bersedia mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kemudian nanti bakti kita ini tentunya akan tetap dilanjutkan ya. Jadi akan ada bakti kita yang ke-7. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan semoga dengan adanya bakti kita bisa menginspirasi kita semua bahwa memang berbagi itu bisa dimulai dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin bisa kita undang kembali ya Mas Jujun, mungkin untuk bisa kita bersama-sama menutup acara kita pada malam hari ini. Yes, baik. Iya, terima kasih. Kita foto bersama ya biasanya ya? Iya, biasanya sih foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Kita akan berfoto bersama, tapi bukan foto sih, tapi screen capture. Gitu. Moga. Siapa yang akan meng-capture nih? Mas Dika kah? Bagaimana? Bu Suri ya, boleh bantu. Suri kan mungkin. Oke, 3, 2, 1, semuanya salam lestari. Oke, ini nanti sekali lagi ya. 3, 2, 1, salam lestari.